Eh, Selamat bertemu kembali setelah ujian tengah semester Anda. Semoga semuanya sukses. Mempersingkat waktu, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda apa itu technical analysis. Setelah kemarin kita berkutat pada fundamental analysis, saatnya kita menuju kepada technical analysis. Technical analysis banyak sekali dipakai bagi analisis saham ya di pasar modal. Bisa dilakukan pada harga, juga pada saham, obligasi, juga pada komoditi, perdagangan komoditi, minyak, futures, dan sebagainya. Jadi as long as itu merupakan pergerakan harga yang melibatkan pergerakan perilaku pasar, perilaku manusia, sekelompok manusia, maka bisa dilakukan. Oke. Kita bagi ya, jadi analisis teknikal ini jadi dua. Yang pertama analisis teknikal yang klasik dan lalu yang modern. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu technical analysisnya itu. Jadi kita mulai dengan definisi technical analysis. Jadi technical analysis adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga saham atau instrumen keuangan lainnya, memprediksi tren pasar atau sekuritas di masa depan dengan mempelajari gerak aksi pasar di masa lalu dengan mempertimbangkan harga pasar, instrumen, dan minat asas instrumen tersebut. Saya mohon maaf kalau ada noise atau suara-suara di belakang saya yang kurang baik didengar di sini karena di luar sangat ramai. Gitu. Definisinya seperti itu. Yang kedua, asumsinya. Ada 3 asumsi mendasar di dalam analisis teknikal. Yang pertama, market discount everything. Market discount everything. Jadi harga pasar itu sudah mencerminkan seluruh informasi yang berada di pasar. Jadi harga itu sudah menunjukkan seluruh informasi yang berada di pasar. Beda dengan fundamental. Fundamental, jika ada informasi yang tidak diketahui, maka harganya tidak reliable ya, tidak terpercaya lagi, harus melakukan asumsi ulang. Tapi kalau asumsi ini analisis teknikal itu sudah mencerminkan keseluruhannya. Yang kedua, history repeat itself. Sejarah itu akan berulang. Jadi dulunya misalnya harga itu bisa naik, turun, melakukan tren ini dan itu cenderung berulang kembali. Jadi, price move in trend. Terakhir, price move in trend. Analisis teknikal percaya bahwa harga itu ada pola tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pola tertentu ini dalam jangka waktu tertentu disebutnya tren. Trennya naik atau trennya turun. Kita akan lebih lanjut lagi membahas nanti. Jadi asumsi dasarnya itu. Lalu asumsi lainnya adalah analisis teknikal selalu mendasarkan keputusan mereka pada harga-harga di masa lalu. Jadi mereka mengkoleksi sekumpulan harga di masa lalu untuk menganalisa kira-kira pergerakan pola apa sih yang sebenarnya akan terjadi di masa depan. Lalu trennya juga diprediksi apakah turun naik dan mengambil keputusan berdasarkan tren tersebut. Ya. Selanjutnya.
perbedaan dengan fundamental. Jadi kalau fundamental analisisnya mendasarkan pada faktor-faktor top down. Kemarin kita sudah mulai dari industri ekonomi, lalu turun kepada industrinya, lalu kepada sahamnya. Sedangkan analis teknikal hanya pada pergerakan pola harganya saja, pola harga. Keuntungannya, para analis teknikal percaya bahwa investor akan bisa memperoleh tingkat pengembalian di atas rata-rata abnormal jika investor mampu mengakses informasi secara cepat. Jadi lebih cepat informasi dapat akan lebih bisa mendapatkan keuntungannya. Itu definisinya, klasifikasinya. Nah, ada dua klasifikasi analisis teknikal. Kira-kira untuk saat ini adalah yang dikatakan klasik, itu menggunakan line, pola chart, pattern, candlestick, kira-kira seperti itu. Jadi chart-chartnya berupa line, bar chart, dan sebagainya. Lalu yang modern, ini yang menggunakan statistik lebih banyak, menggunakan matematik lebih banyak, itu ada trend, moving average, osilator, terus relative strength index, dan sebagainya. Sangat kompleks, sangat banyak sekali. Di pertemuan kali ini saya akan membahas yang klasik. Yang klasik seperti apa sih? Nah, analisis teknikal klasik menggunakan grafik tertentu, grafik pola-pola harga yang sehingga disebut namanya chartis. Si penggunanya chartis namanya. Penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi besar suatu saham dapat diprediksi dalam bentuk pola, ya, ininya. Lalu menggunakan garis-garis, banyak sekali garis-garis support, resistance, dan sebagainya. Lalu mengambil keputusan berdasarkan garis-garis tersebut. Sehingga analisis ini cenderung kepada lebih ke art, lebih ke seni. Karena judgment-nya sering buram, ya. Tergantung dari orangnya tertentu, walaupun sudah diberikan garis-garis tertentu sebagai penunjuk dari tren besarnya atau banyak. Nah, beda dengan yang modern, mereka lebih menggunakan perhitungan matematis sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun kedua analis ini juga sering salah, walaupun juga sering benar, jadi tidak dapat dijadikan patokan secara pasti, tapi membantu dalam pengambilan keputusan benar. Lalu analisis teknikal ada satu teori yang terkenal, yaitu namanya Dow Theory. Dow Theory ini membagi tiga, jadi ada yang membagi tiga. Pergerakan saham itu ada tiga, ada yang disebut primary trend, secondary trend, dan minor trend. Dari namanya kita sudah tahu sebenarnya. Minor trend kita akan lebih mudah jika melihat grafiknya, ya. Primary trend itu adalah pergerakan jangka panjang. Secondary trend itu pergerakan jangka menengah. Minor trend pergerakan jangka pendek sekali. Nah, itu definisi ininya, definisi umumnya. Kita akan bisa melihat di dalam bagaimana chartis melakukan analisa tren, ya. Nah, jadi gambaran umum pertama seorang chartis itu dia bisa memplot harga-harga saham dengan line chart. Ini bentuk line chart seperti ini kira-kira. Jadi garis seperti itu
naik ke atas sesuai dengan harganya. Lalu ada lagi namanya pola harga ini juga bisa dilakukan di plot dengan candlestick. Cukup terkenal, asalnya dari Jepang. Candlestick ini bentuknya seperti lilin-lilin seperti itu. Kita akan belajar bagaimana cara menggambarnya minggu depan ya. Kita akan belajar cara menggambarnya minggu depan. Jadi di plot bagaimana jika harga naik, harganya apa, turun, harganya apa, dan diprediksi polanya. Ini juga banyak digunakan. Dalam kelas ini karena kasusnya adalah bukan kasus ya, maksudnya pengenalan pasar modal sehingga tidak akan banyak dibicarakan. Saya akan banyak membicarakan line chart saja yang paling mudah. Lalu ada lagi yang namanya point and figure seperti ini, bulat-bulat, kalau turun silang-silang, kalau naik bulat-bulat dan sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya ya. Kita udah membahas tadi Dautary, primary, secondary, dan minor trend. Kita bisa lihat di sini primary, kira-kira seperti itu. Primary adalah jangka panjangnya. Kira-kira kalian bisa menebak dalam jangka panjang harganya seperti apa, harga sahamnya naik ya, kira-kira naik. Secondary trend kalian bisa ngelihat tuh terbagi, primary trend terbagi dari kecil-kecil secondary trend, dan secondary trend terbagi dalam minor trend. Nah, jadi ditebak, diprediksi kira-kira bagaimana arah tren besarnya, arah tren menengahnya, dan arah tren kecilnya. Nah, arah pergerakan ini menimbulkan apa yang dinamakan support level dan resistance level. Support level adalah kisaran harga yang terjadi yang signifikan. Peningkatan support level menggambarkan batas bawah kisaran harga yang bisa membuat para pembeli saham tertarik untuk segera melakukan beli. Jadi ini batas bawahnya, support. Batas atasnya namanya resistance. Terjadi peningkatan signifikan atas jumlah saham yang ditawarkan pasar sehingga pada level tertentu resisten, orang sudah resist untuk membeli lagi dan cenderung untuk menjualnya. Nah, ini namanya resistance. Kira-kira seperti itu. Support resistance seperti apa? Nah, seperti ini nih. Kita akan mencoba gambar minggu depan. Resist berarti tertahan di atas, ya. Seperti Anda lihat di grafik ini. Support yang bawah. Jadi ketika harga menyentuh dua titik di bawah, nah itulah namanya support. Atau ketika harga menyentuh 2 titik di atas, minimal itu resistance. 2 puncak ya, 2 puncak. Anda bisa melihat dari ada puncak, ada lembah. Puncak adalah titik yang paling atas, gunungnya, puncak gunung yang paling atas. Lembah adalah yang paling bawah. Ada puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah. Nah, 2 lembah dijadikan garis satu, 2 atau lebih ya, itu namanya support. Kebalikannya, resistance, 2 puncak minimal dijadikan satu di garis, itu namanya resist. Semakin banyak puncak ataupun lembah yang digariskan, maka semakin kuat sebenarnya support atau resistance-nya. Dan support atau resistance bisa berbalik, jadi bisa berganti nama. Tadinya support jadi resistance, itu juga bisa. Kayak gitu ya. Lalu ada yang namanya pola harga. Seperti pola harga head and shoulders dan sebagainya. Nah, saya tidak akan menerangkan dulu pola harga